Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan. Nomor induk mahasiswa 22404104908. Saya bertugas guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Giri Asih, Kelurahan Giri Asih, Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya di sini akan membuat tugas video pembelajaran tugas dari tugas UKIN PPG Batch 2 Win Sunan Kalijaga 2023. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kita dalam diberikan sama Allah mengkali dalam keadaan sehat. Oke semuanya, kali ini ya, sebelum Pak Iwan memberikan kegiatan belajar, kita mulai meminta anak-anak kita membaca doa terlebih dahulu ya. Oke, saya panggil Gibran untuk memimpin membacakan doa. Silakan Gibran. Pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih ya Gibran. Anak-anakku semuanya, hari ini Pak Iwan akan mengabsen terlebih dahulu kehadiran kalian. Yang pertama akan saya absen kehadiran kalian hari ini ya. Afnan Sabi. Apa Sabi? Hadir. Afnan Fauzi. Hadir. Akila. Hadir. Aira, Eka, hadir, terima kasih. Faiza, hadir. Gibran, hadir. Oke, hadir. Kemudian Ilham, hadir Ilham. Kemudian Novi hadir, terima kasih. Rafa lagi apa yang bicara? Sakit. Oke, kita doakan ya, semoga teman kita yang sedang sakit semoga lekas sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Raya. Oke, terima kasih anak-anak. Oke anak-anak, baiklah anak-anak, kalian siapkan peralatan tulis kalian. Silahkan dipersiapkan terlebih dahulu ya. Bukunya, kemudian pensil-pensilnya kalian persiapkan. Oke. Dan kita mengajarkan yang kemarin ya.
Oh gitu. Sekarang tinggal di sini ya, Bran? Nah, jadi Cokro Jawa ini pindah ke Jakarta atau di Bran ini. Ini asik ini. Tapi kamu lagi Bran. Ya, pindah. Itu dinamakan apa, Cak? Hijrah. Nah, Pak Iwan kali ini akan membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pindah dari Mekah ke Madinah. Oke, anak-anak perhatikan. Karena jadi kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah itu adalah akan kita bagi dengan materi yang kita saksikan ya. Metaforisnya adalah kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah itu ada sebab. Kemudian perjalanannya, kisah perjalanan ketika beliau Nabi Muhammad SAW hijrah. Kemudian yang terakhir adalah hikmah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan Gibran tadi, bahwasanya ya, orang pindah dari Jakarta tetangga Jakarta ke Biasih tadi itu ada sebabnya. Itu tidak ada sebab-sebabnya. Kemudian perjalanannya, pas perjalanan di Jakarta kali ini sama dengan juga seperti Nabi. Nanti perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian hikmahnya, jadi sama pindah-pindah tadi hikmahnya bagaimana? Kayak anak. Nah tadi hijrah sudah. Nah, tahukah kalian apa itu hijrah? Secara bahasa hijrah itu berarti ya, memutuskan atau meninggalkan. Ternyata artinya hijrah. Di dalam kamus besar bahasa Indonesia hijrah adalah perpindahan. Kalian bercatat ya, silakan. Perpindahan Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dari Mekah ya ke Madinah. Karena apa? Menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Silakan dicatat dulu, silakan anak-anak. Ya. Anak-anak, kalian pasti bertanya, Madinah itu mana? Nah, Madinah adalah sebuah nama kota yang dahulu bernama Kota Yasrib namanya. Kotanya seperti ini dilukis oleh pelukis dari ya, pelukis Eropa ini melukis tentang gambar pada waktu kota Mekah dahulu kala ya. Seperti itu bentuknya. Kemudian jarak kota Mekah dan Madinah itu adalah kurang lebih 450,4 km. Lumayan kan? Ya, ada 450,4 km jaraknya dari kota Mekah. Oke anak-anak, ya di situ ada gambar, ya. Ada gambar kalian lihat di dalam buku kalian itu. Ya. Di situ ada gambar mengenai seorang anak bernama siapa? Ahmad Rambau. Tolong dibaca, Pak Eza. Dari namaku itu, namaku. Tapi berdiri. Namaku Ahmad Abdullah. Aku senang sekolah di sini. Aku pindah sekolah karena ikut ayahku yang pindah tugas sebagai anggota Polri. Polri, jadi Ahmad Tamu ini adalah anak yang bersekolah pindah ke tempat dari tempat tugas yang lama ke tempat tugas yang baru ya.
Diculas itu karena bapaknya sebagai anggota polisi pindah tugas. Itu sebabnya si Ahmad Labuh di hijrah. Pernahkah kalian pindah sekolah? Belum ya? Belum. Atau punya teman yang pindah sekolah? Punya. Oh iya. Pindahnya kalian atau teman kalian itu dari satu sekolah ke sekolah yang lain, dari tempat tempat asal ke tempat yang baru, itu pasti memiliki sebab yang tadi ya Pak Iwan. Ya Pak, Jepang kamu sekolah Jakarta pindah Nampula itu sebab ya kan? Yang melatar belakangi pindahnya teman kamu atau tetangga kamu. Gitu. Anak-anak, seperti halnya tadi perpindahan di tetangga kamu ya kan, atau teman kamu yang pindah. Nah, sama dengan di sini adalah sebab-sebab Rasulullah itu pindah atau hijrah itu ada sebab-sebabnya. Tentang Rasulullah sebab-sebab yang pertama ini adalah dakwah Rasulullah SAW kurang berkembang karena ada penolakan kaum Quraisy. Sampai dicatat loh, ya. Banyak berusaha. Yang pertama, dakwah Rasulullah SAW itu mendapatkan penolakan dari kaum siapa yang berkasa dengan kaum Quraisy. Nih gambarnya seperti ini pada masa lalu di sekitar Ka'bah, ini Ka'bah zaman dahulu. Di sekitar Ka'bah ini banyak sekali berhala. Ini berhalanya yang disembah oleh kaum Quraisy. Itu Ka'bah seperti itu masa lalu ya. Juga bentuk-bentuk rumah di Mekah seperti itu pada masa lalu. Ya, berikutnya tadi yang pertama adalah ada penolakan dari kaum Quraisy. Sehingga terhambat. Yang kedua itu adalah peristiwa Bai'at Aqabah serta permintaan untuk Madinah karena Nabi Muhammad bersama mereka akan membantu untuk berdakwah. Nah ini itu adalah di sini adalah peristiwa Bai'at Aqabah. Perjanjian yang dilaksanakan dari orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad juga penduduk Madinah meminta kepada Nabi supaya Nabi akan dibantu dakwahnya. Jadi Nabi diharapkan datang ke Madinah dan nanti akan dibantu oleh orang Madinah seperti itu. Dan yang ketiga anak-anak ya, yang ketiga adalah perintah Allah untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya berhijrah. Hijrah pergi ke Madinah. Berikutnya siapa lagi yang mau bertanya? Pertanyaan saya berikan. Aisyah ya. Oke, pertanyaannya. Oh iya. Oke, saya jawab ya. Ketika Rasulullah berjalan di Mekah tadi, yang pertama, faktor pertama kan mendapatkan banyak sekali penolakan dari siapa? Dari kaum Quraisy, dan bahkan Anda sampai tidak nyaman itu sampai diganggu-ganggu, ya, bahkan sampai diancam mau dibunuh, sehingga mengancam sekali tentang keselamatan Nabi dan keluarganya. Oleh sebab itu, Nabi karena ada faktor yang pertama tadi penolakan dari kaum Quraisy, kemudian yang kedua adalah Bai'at Aqabah dan juga permintaan dari
orang-orang Madinah supaya saya jawab ya Pak Isa. Dari pertanyaan Pak Isa tadi, mengapa ya, Nabi Muhammad apakah tidak nyaman di kota Mekah? Jawab Pak Isa, kalau saya Nabi Muhammad itu adalah jiwanya dan keluarganya para sahabat kita terancam sehingga tidak nyamanlah tinggal di Mekah. Padahal Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kalau mau menghancurkan orang yang menolak takdir Rasulullah bisa. Ya kita tolong Allah. Ya Allah, berdasarkan orang-orang yang mengancam saya untuk membahayakan jiwa saya, pasti tidak benar sama Allah. Tapi Nabi tidak. Muhammad adalah orang yang baik sekali, sehingga dia terima Allah. Ya, dan jelas sekarang mana penjelasan kita dari Pak Iwan. Sekarang kalian boleh mencatat tugasnya. Ya, ini sudah ada 3 kelompok. Kalian silakan kelompok. Ya, kamu tulis tugas yang pertama adalah setiap kelompok menulis 5 pertanyaan tentang arti hijrah dan sebab-sebabnya. Ya, oke, kalian catat itu. Setiap kelompok menulis 5 pertanyaan ya, tentang arti hijrah. Kemudian sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. 5 pertanyaan baik. Ya kelompok, silakan tulis ini tugasnya. Itu tugas yang pertama, kita silakan. Kemudian yang tugas yang kedua, adalah pertanyaan yang tadi, tugas yang tadi ya. Tugas yang tadi itu kalian tukarkan dengan kelompoknya nanti. Nanti pertanyaan si kelompok gawe limo mau kok ijolke antar kelompok Raisa karo iki, kelompok isi Aira karo kelompok isi Gibran. Nah yang ketiga, setiap kelompok nanti menjawab pertanyaan yang diterima. Monggo ini kalau pertanyaannya Aira kok jawab sak kelompok. Mau sing ngisi sama Faiza, sing ngene Aira juga sama sing jawab Aira. Seperti itu deh. Kemudian yang keempat, nanti membacakan kalian maju pertanyaan tersebut. Siap? Oke, siap. Kerjakan. Ready semua. Oke, anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Oke, bila sudah tadi sepertinya itu ditukarkan antar kelompok ya. Oke, sekarang kamu tukarkan Gibran punya kamu sama si Faiza. Terus punya yang Faiza dikasih isi. Nah, Gibran. Terus itu buka ini mama ambil punya itu. Sudah diterima antara kelompoknya? Sudah? Oke anak-anak, saya panggil sekarang. Sudah ditukarkan ya? Oke, saya panggil maju ini ya. Tadi punya Aira, kamu bukan biasa itu Aira. Punya si Faiza. Oh,
kelompoknya Pak Eza. Pak Eza, kamu punya kelompok siapa? Gibran. Oke, Gibran itu kelompok siapa? Oke, siap, nanti maju dibaca ya. Oke, sekarang saya panggil dulu dari Aira. Silakan maju ke depan Aira. Oke, coba dibacakan hasil kerjanya. Nabi mendapat tekanan dari Pertanyaannya apa dulu? Nabi mendapat tekanan dari siapa? Oh iya, Nabi mendapat tekanan dari siapa tadi, Zah? Tadi saya dari siapa? Kaum Quraisy. Gimana nih di kota mana? Berulang enggak? Yang kedua, Apakah dakwah Rasulullah ada di Mekah? apa? Ulangi. Apakah dakwah Rasulullah ada di Mekah? Apakah dakwah Rasulullah tidak mendapatkan masalah atau lancar di kota Mekah? Lancar tidak, Cak? Tidak. Tidak, karena ada tekanan dari kaum apa tadi? Quraisy yang ada di Mekah. Oke? Betul nggak itu? Oh, lanjut. Bagaimana sikap penduduk Madinah saat kedatangan Rasulullah? Kepiye, Cak? Kedatangannya sangat senang. Sangat senang sekali mengantar saudara dari Nabi dan pengikutnya ketika berhijrah di kota Madinah. Lanjut Aira. Sebagian pengikutnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah Untuk apa? Ulangi pertanyaannya. Sebagian pengikut Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah Untuk apa pindah itu termasuk sebab ya untuk menyelamatkan diri dari siapa, Cak? Orang-orang kafir Quraisy. Sudah hilang ke belakang. Oke, Gibran yang dibaca soalnya sama siapanya ya. hijrah Nabi menunjukkan ke kota mana? Hijrah Nabi itu menuju ke kota mana, Cak? Madinah. Terus turun kayak kalau jawaban teman saya. Terus Tahukah kalian apakah hijrah itu? hijrah apa, Cak? Hah? Hijrah tadi apa? Meninggalkan atau apa mau? Memutuskan atau meninggalkan. Jadi itu lumong sekolah pendiri Aceh, kemudian pindah ke Jogja misalnya. Itu adalah pindahnya orang Gusti tadi. Itu meninggalkan. Madinah adalah Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak lebih 450,4 km. Ya, ini pertanyaannya di manakah? Itu kan menanyakan tempat kok. Jadi betulnya pertanyaannya di manakah kota Mekah itu berada? Betulnya pertanyaannya seperti itu, deh. Kelompokmu Gibran, yang lainnya kelompok Gibran seperti itu ya. Pertanyaannya, deh. Yang selanjutnya. Dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang. Tapi pertanyaannya piye?
Seharusnya karena ada pertanyaan karena, maka pertanyaannya adalah apa Cak? Mengapa? Mengapa dakwah Rasulullah mendapat penolakan di Mekah? Itu harusnya pertanyaan ini. Perhatikan ya. Oke, nilainya ini. Tadi nanti aja nilai yang nanti bareng. Nanti banyak nilai nilai ya. Kemudian selanjutnya Faiza. Faiza. Silakan ya. Kualitas kami. Ya. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah apa tadi? Hijrah adalah memutuskan atau meninggalkan. Oke, benar nih bisa bicara kamu. Betul ya? Sudah. Berapa jarak kota Madinah ke Mekah? Jaraknya berapa, Cak? 450,4 kilometer. Jangan meter itu. Wih, rumah kilo sekolah wis. Nah itu 400 berapa? 450,4 kilometer. Betul nggak? Betul. Sebutkan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah. Nah, apa baca? Kisah perjalanan hijrah. Nah, sebab-sebabnya apa kok pindah? Tadi ya di kota Mekah mendapatkan tekanan dari ancaman dari kaum Quraisy. Kemudian yang kedua adalah apa Cak? Peristiwa baiat ya, baiat Aqabah dan apa permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad itu adalah untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Kemudian yang ketiga adalah perintah Allah, langsung dari Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya agar menyerahkan Nabi Muhammad untuk pindah karena di Mekah sudah berbahaya sekali. Itu ya. Oke, kembali panggilan Pak Fiji ya nanti saya pilih ya. Oke. Dari pertanyaan yang mau gue belum jawabannya kamu yang pertanyaan jawabannya tolong diganti semuanya ya. Oke, tolong diganti semuanya itu pertanyaan diganti semuanya itu ya. Oke, yang kamu aja, yang kamu aja. Boleh kamu juga udah harusnya itu 5 nomor tapi kamu nanti ditulis sama-sama tidur ya. Sudah les. Jangan sini Aira. Yang merah 100 nih dapat tuh. Ini tolong dicatat semuanya. Buku kamu mana? Buku kamu. Buku kamu. Itu kita ini itu. Oke anak-anak, tadi kalian sudah membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subtemanya adalah apa? Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan tadi sudah disebutkan sebab-sebabnya dari soal yang kita kerjakan tadi. Anak-anak, selanjutnya adalah dari hasil kelompok kerja tadi kalian sudah tahu dan menulis semuanya hasil jawabannya dan sudah saya nilai ya. Jadi sebab-sebab Rasulullah itu mengadakan hijrah yang pertama itu adalah dakwah Rasulullah di Mekah itu mendapatkan apa? Mendapatkan ancaman dari kaum Quraisy dan tekanan. Ya. Kemudian yang kedua peristiwa baiat ya. Baiat Aqabah serta pernikahan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersamanya di Madinah untuk dibantu dakwahnya oleh orang
dari kaum di Madinah. Kemudian yang ketiga perintah Allah untuk berhijrah, ya, turun langsung perintah kepada Nabi Muhammad akan berhijrah. Nah, tadi anak-anak adalah yang kita pelajari sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Nah, untuk itu anak-anak semuanya, dulu yuk sudah siang ini. Kalian masih semangat? Anak-anak, coba. Apakah kalian menyukai pembelajaran yang disampaikan Pak Iwan seperti ini? Suka. Senang tidak? Senang. Dengan pembelajaran video ini kalian senang? Terima kasih anak-anak. Kita akan selalu menggunakan media pembelajaran video audio visual ini, ya. Kalian merasa senang, jelas kan? Ada gambarnya sehingga kalian tidak membayangkan, jadi kalian bisa langsung melihatnya seperti itu. Dan untuk pertemuan berikutnya, besok minggu depan, anak-anak perhatikan berikutnya, nanti dipelajari di rumah. Kita akan belajar tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW, tentang persiapan beliau berangkat sampai tiba di Madinah. Nabi Muhammad balik persiapan nih, kemudian sampai berangkat dan sampai tiba di Madinah. Seperti itu anak-anak. Nah, sekali lagi kalian senang kan? Silakan anak-anak berkemas-kemas. Jangan lupa kalian tetap bersama dalam belajar di rumah. Sekian anak-anak pembelajaran baiklah pada siang hari ini, ya. Terima kasih, ya. Sekian dan terima kasih. Bila ada yang kurang jelas dari Pak Iwan mohon maaf. Besok kita bisa kalian di grup, ya. Bisa kalian di grup POT, bisa kalian menanyakan langsung tentang materi tersebut. Karena sudah habis, saya tutup. Dan hari ini saya tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga perjalanan kalian kurang lancar, ya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang foto nanti foto bareng Pak Iwan, ya. Tapi jangan lupa.